Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeka Puspitasari, NIM 2011250020, kelas 4A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengembangan Agama dan Moral dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pengembangan Moral, Agama, dan Sosial Anak Usia Dini. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini antara lain yaitu: 1. Anak bersikap imitasi atau imitation, yakni mulai menirukan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Anak bersikap ineralisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya dan mulai terpengaruh dengan keadaan di lingkungan tersebut. Mengapa? Karena anak tersebut introvert dan extrovert, yakni reaksi yang ditunjukkan anak berdasarkan pengalaman. Perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan yang jelas. Yang pertama itu ada tahap yang disebut realis moral atau moralitas oleh pembatasan. Kemudian tahap kedua disebut dengan tahap moralitas otonomi atau moralitas kerja, atau juga hubungan timbal balik. Jadi anak usia 5-6 tahun itu berada pada tahap pertama, yaitu pada tahap realisme moral 5-6-7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak itu ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau juga penilaian. Nah, terkait tentang perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu menjelaskan perkembangan nilai-nilai moral keagamaan pada anak usia dini itu yang berusia 5-6 tahun mampu menghafal beberapa surat dalam Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas, mampu juga menghafal gerakan sholat secara sempurna, dan juga mampu menyebutkan beberapa sifat Allah, menghormati orang tua, menghargai teman-teman, dan juga menyayangi adik-adiknya atau anak di bawah usianya, dan mengucapkan syukur dan juga terima kasih. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama itu anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama itu metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah metode
yang dapat dijadikan untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam cerita atau dongeng dapat juga ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan juga sebagainya. Selanjutnya itu metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Jadi, anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan, kata, dan nada. Selanjutnya ada metode bersyair. Jadi pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja itu merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Jadi, secara psikologis, anak taman kanak-kanak itu sangat haus dengan dorongan, rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Dan selanjutnya ada metode karya wisata. Itu metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tujuan berkarya di wisata itu perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Nah, tema yang sesuai itu seperti binatang, pekerjaan, kehidupan, kota, dan desa, pesisir, atau juga bisa pegunungan. Jadi metode itu adalah pembiasaan terkait dengan penamaan moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini juga dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman, merapikan mainan setelah belajar, dan berbaris sebelum masuk, dan juga sebagainya. Selanjutnya itu metode yang keenam itu metode bermain. Jadi metode bermain ini ternyata banyak sekali terkandung nilai-nilai moral, diantaranya itu mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri, dan juga menghormati teman-temannya. Nilai moral atau mengalah itu terjadi manakalanya siswa atau anak didik kita mau mengalah terhadap teman-temannya dan lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Nah, selanjutnya itu metode output. Itu metode yang merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Itu melalui kegiatan anak didik kita akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan juga makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini juga bisa kita lakukan untuk anak itu tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh kita selaku guru atau anak didik kita di dalam kelas. Selanjutnya itu ada metode bermain peran. Nah, dalam metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan
nilai-nilai moral kepada anak usia dini. Dengan bermain peran itu anak akan mempunyai kesadaran, merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain. Selanjutnya itu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah metode yang mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya itu dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian setelah selesai, itu siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya itu antara lain, mengapa hal tersebut bisa dilakukan, mengapa anak dikatakan baik, dan juga mengapa harus menyayangi dan juga sebagainya. Selanjutnya itu metode keteladanan. Metode keteladanan ini yaitu guru moral ideal itu adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator atau pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.